Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang konsep Whole of Government atau yang disingkat dengan WOG, yang sebelumnya telah disampaikan oleh widya suara kita, yaitu Bapak Dr. Hieronymus Godang, SPD MSI, yang banyak sekali memberikan kita pengetahuan serta motivasi yang sangat hebat. Oleh sebab itu, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Nurjannah Daulay, peserta Latsar CPNS gelombang 30 tahun 2020, angkatan 101 dengan nomor absen 33. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas apa itu Whole of Government. Baiklah, mari kita masuk apa sih yang dimaksud dengan konsep Whole of Government atau yang disingkat dengan WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Perlu diketahui bahwa karakteristik pendekatan WOG dapat dirumuskan dalam prinsip-prinsip, yaitu sebuah kolaborasi, kebersamaan, serta kesatuan dan tujuan bersama untuk mencakup keseluruhan sektor dari seluruh sektor dari pemerintahan. Pendekatan WOG sudah dikenal dan lama berkembang, terutama di negara Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Di Selandia Baru, WOG dikembangkan antara lain integrasi akunting pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, serta sektor-sektor lainnya. Ada beberapa alasan yang menyebabkan bahwa WOG itu penting. Salah satunya itu adalah faktor eksternal. Adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan sebuah institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Faktor kedua yaitu terkait dengan faktor-faktor internal, yaitu dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Satu sektor bisa menjadi sangat superior terhadap sektor lain, atau masing-masing sektor tumbuh namun tidak berjalan beriringan, melainkan justru kontraproduktif atau saling membunuh. Faktor yang ketiga yaitu keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya yang mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Dalam hal ini, WOG menjadi penting karena diperlukan sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Terdapat beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan, baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal, yaitu yang pertama penguatan koordinasi antar lembaga, yang kedua membentuk lembaga koordinasi khusus, yang ketiga membentuk gugus tugas, serta yang terakhir adalah koalisi sosial. Dalam menjalankan praktek WOG, ada beberapa tantangan yang akan dihadapi, antara lain yang pertama, kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga, kepemimpinan. Faktor kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG.
kepemimpinan yang dibutuhkan adalah suatu pemimpin yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Ada beberapa jenis praktek WOG dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administrasi merupakan pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Dokumen yang dihasilkan bisa meliputi seperti KTP, akta, izin usaha, sertifikat tanah, dan sebagainya. Yang kedua adalah pelayanan jasa. Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, misalnya pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Yang keempat yaitu pelayanan regulatif. Pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Ada beberapa persyaratan untuk penerapan WOG yang baik, yaitu antara lain yang pertama budaya dan filosofi. Menggabungkan dan adaptasi nilai-nilai WOG ke dalam budaya yang dianut sebelumnya merupakan keharusan agar tidak terjadi culture shock dalam dinamika organisasi. Yang kedua yaitu cara kerja yang baru. WOG mensyaratkan adanya keahlian atau expertise yang melekat pada SDM yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, proses yang dilakukan seharusnya fleksibel atau tidak kaku, mengikuti perubahan yang mungkin terjadi, serta adanya sumber daya yang kooperatif. Yang ketiga, akuntabilitas dan insentif. Outcome dan pelaporan yang dibagi antar sektor, fleksibilitas serta bagaimana reward dan pengakuan menjadi bagian dari manajemen horizontal. Yang keempat, cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayanan, yaitu melalui pendekatan kolegial di mana masing-masing sektor mempunyai kesetaraan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Asas implementasi dalam WOG. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, yang pertama ada asas kepastian hukum, kedua asas kepentingan umum, ketiga asas akuntabilitas, keempat asas proporsionalitas, kelima asas profesionalitas, keenam asas keterbukaan, tujuh asas efisiensi, dan yang terakhir asas efektivitas. Kesimpulannya itu, Whole of Government atau WOG tidak hanya merupakan pendekatan yang mencoba mengurangi sekat-sekat sektor, tetapi juga menekankan pada kerjasama guna mencapai tujuan-tujuan yang baik, aspiratif, transparan, efektif, dan efisien. WOG sangat penting bagi ASN dalam pelayanan publik demi mencapai tujuan bersama. Adapun penerapan yang bisa dilakukan di lingkungan kerja yaitu yang pertama, melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan terintegrasi dari satu program ke program lain yang ada di lingkungan kerja. Yang kedua, melakukan koordinasi atau kerjasama lintas sektor dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Yang terakhir adalah melakukan evaluasi bersama atas hasil pelayanan tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun kata-kata yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.